Kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Islam Pekalongan. Insya Allah kami siap mendidik menjadi insan yang lebih baik, yang berakhlakul karimah dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Mutiara Ramadan SMP Islam Kota Pekalongan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk mengaji bersama dengan tema keutamaan bersabar. Hakikat sabar ketika seseorang mendapatkan musibah, dapat menghadapinya dengan ikhlas dan sabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaikkannya keimanannya seseorang itu yang bisa menghadapi musibah dengan ikhlas dan sabar dan menyediakan pahala baginya, menjadi salah satu keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian yang berat di luar batas kemampuan umatnya. Subhanallah. Macam-macam sikap sabar dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tingkatan seseorang dapat menjadi ikhlas dan sabar ketika menghadapi musibah itu ada 3. Yang pertama, sabar kepada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yaitu sabar dalam menjalankan setiap perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya di bulan suci ini kita menghadapi bulan-bulan yang penuh rahmat dan hidayah, bulan Ramadan. Sebelumnya bulan Sa'ban, sebelumnya bulan Rajab. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya 3 bulan ini kita menanam, menyiram dan membuahkan hasil apa yang kita laksanakan dari bulan Rajab, Sa'ban dan puasa Ramadan. Jadi yang pertama adalah sabar kepada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya juga kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah kewajiban kita, yaitu sholat fardu. Setelah sholat fardu, kita di dalam rukun Islam yaitu puasa. Jadi kita kewajiban-kewajiban sebagai orang muslim, sebagai seorang muslim, kita harus selalu memberikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajibannya. Yang kedua adalah sabar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah sabar dalam berusaha menghindari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang
bagi umat muslim, yaitu yang diharamkan yaitu adalah yang di dalam puasa bulan Ramadan, yaitu umpama bersetubuh, makan, minum, dan lain sebagainya yang sekiranya di situ bisa membatalkan puasa. Itu adalah macam sikap sabar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak godaan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan itu luar biasa, dari jasmani maupun rohani, ya, dari haus dan lapar. Nah, kita harus bersabar karena di situ nantinya kalau kita sengaja berbuka puasa itu adalah merupakan sabar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam berusaha menghindari setiap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah di sini adalah suatu sabar dalam setiap menghadapi ujian hidup. Terus menerus semangat dan tidak mudah menyerah. Saya ulangi, sabar terhadap musibah. Sabar terhadap musibah di sini adalah sabar dalam setiap menghadapi ujian hidup, ya, terus menerus dan tidak mudah menyerah, yaitu adalah sabar terhadap musibah. Ketiga macam sabar tersebut merupakan bentuk tingkatan yang paling luhur sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang tersebut tetap bersabar dan terus bertahan meskipun sedang dilanda cobaan dalam hidupnya. Bukan hanya bertahan, tetapi seorang juga harus terus-menerus memotivasi diri, ya, baik itu keluarga, diri sendiri, keluarga, sanak, kerabat, ya, mengusahakan yang terbaik agar musibah atau penyakit yang sekiranya perlu yang namanya motivasi. Nah, mengusahakan yang terbaik dari musibah tersebut dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dari yang tidak batasan kemampuan manusia. Seperti hanya surah Al-Baqarah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, di sini kunci dari kesabaran adalah selalu memotivasi diri sendiri untuk bisa membangun, bisa memotivasi agar musibah ini tidak sampai berlarut-larut. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya, sebagai sebaik-baik rezeki, pemberi rezeki dan segala ketentuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tadi di dalam surat
Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Al-Bidayah wa An-Nihayah dan tafsir Al-Baghawi disampaikan bahwa ada cerita seorang Nabi Ayub alaihissalam dahulu merupakan orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat kaya raya, Nabi Ayub alaihissalam ini punya harta yang melimpah dari ternak sapi, ternak unta, ternak kambing, ternak kuda, sehingga keledai yang dimiliki oleh Nabi Ayub itu di peternakan. Artinya subhanallah, Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang kaya raya awalnya, punya ternak segala macam, dari sapi, onta, ya, kambing, keledai. Kisah dari Nabi Ayub ini sehingga Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayub diuji di mana dirinya ditimpa oleh penyakit judzam. Sama Allah diberi ujian dengan penyakit yang namanya judzam. Yaitu penyakit apa? Judzam itu penyakit kusta dan lepra. Subhanallah. Dengan awalnya kaya raya Nabi Ayub ini diuji oleh Allah kesabarannya dengan penyakit judzam. Judzam yaitu penyakit kusta dan lepra. Sehingga dengan sakit tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub sedikit demi sedikit hartanya tersisih, berkurang. Sedikit demi sedikit harta berkurang, ternaknya yang tadinya melimpah sehingga menjadi berkurang dan habis. Bahkan anaknya pun tidak mau mendekati Nabi Ayub. Hartanya sedikit demi sedikit habis. Anaknya yang tadinya subhanallah taat karena penyakit judzam ini, anaknya menghindar dari Nabi Ayub. Bahkan istrinya pun mempekerjakan seseorang untuk menunggui Nabi Ayub alaihissalam. Musibah ujian Nabi Ayub ini hingga sampai 18 tahun. Subhanallah, lamanya, yaitu sampai 18 tahun diderita oleh Nabi Ayub. Ujian ini luar biasa. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus selalu bersabar, baik itu ekonomi, ujian sakit, ya itu kita harus bersabar. Kita lihat kisah-kisah Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit judzam ini, lepra dan kusta. Dari hartanya yang melimpah hingga hartanya habis untuk mengobatinya. Bahkan anaknya pun ikut tidak mendekati Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan istrinya pun tadi mempekerjakan seorang. Tapi orang tersebut menghindar Nabi Ayub, ya, menghindari Nabi Ayub alaihissalam. Walhasil akhir cerita Nabi Ayub ini menderita ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selama 18 tahun. Sehingga Nabi Ayub berdoa. Doanya Nabi Ayub ini
di dalam surat Al-Anbiya. Di dalam surat Al-Anbiya Nabi Ayub berdoa yang berbunyi wa ayyuba idnada rabbahu, wa ayyuba idnada rabbahu, dan ingatlah kisah Ayub alaihissalam ketika ia berdoa kepada Tuhannya, Rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin, yang artinya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nah, disinilah kisah Nabi Ayub sampai diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Ini perlu kita renungkan betapa sabar dalam menghadapi segala sesuatunya dan diikhlaskan, dan kita berdoa kepada Allah semoga musibah atau ujian ini bisa selesai karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaannya untuk para pendengar Mutiara Ramadan SMP Islam Kota Pekalongan, yaitu pertanyaannya adalah siapakah nama Nabi yang diuji kesabarannya dan berapa lamakah ujian yang diterimanya. Sekali lagi, siapakah nama Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan berapa lama ujian yang diterimanya itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.